Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrus siyam. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, teman-temanku, guru-guruku dalam segala hal, dalam segala kebaikan, sahabat dalam kebaikan, sahabat dalam senantiasa berusaha bergandengan tangan untuk selalu menuju ke jalan Allah sesuai ajaran-ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam tradisi ulama-ulama kita, dalam tradisi guru-guru kita yang mengajarkan kita, yang telah mentransfer pengetahuan, mentransfer knowledge, pemahaman, ataupun mengajarkan tradisi-tradisi kebaikan untuk mengamalkan nilai-nilai dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam Ramadan yang pertama ini, alhamdulillah, setelah setahun yang lalu kita juga mengisi kajian Ramadan ini. Kali ini izinkan Al-Fakir untuk mengkaji sebuah kitab dari Syekhuna kita, Syekhuna Al-Akbar kita, Syekh Abi Hamid Al-Ghazali, seorang ulama tasawuf yang menjadi patokan ataupun menjadi rujukan ulama-ulama setelahnya. Kita akan membahas kitab Minhajul Arifin, karya sebuah kitab atau risalah kecil dari beliau untuk jalan kita mengisi Ramadan kita, supaya kita senantiasa bisa mendekat kepada Allah lewat metode-metode ataupun ajaran-ajaran yang telah dirumuskan oleh beliau Syekhina Abi Hamid Al-Ghazali. Nah, sebelumnya kita juga berterima kasih kepada guru-guru kita yang telah mengajari kita, mendidik kita, mentransfer pengetahuan, keilmuan kepada kita, memberikan contoh laku-laku kepada kita, sehingga menjadikan bekal kita untuk selalu berusaha berbuat baik, selalu berusaha mengamalkan nilai-nilai ajaran syariat Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Juga terima kasih kepada orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang telah membekali kita sebuah didikan, sebuah bekal untuk kita selalu tholabul ilmi. Kepada beliau kita kirimkan Fatihah Al-Fatihah. Iya kan, suratul mustaqim, suratul ladzina an'amta alaihim firli wal walidayya walil mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hadzal kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hidbatur risalah ataupun pengantar risalah. Alhamdulillah, alhamdulillah sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin bi dzikri. Segala puji hanya milik Allah, hanya untuk Allah yang telah menerangi, memberikan cahaya nur kepada hatinya para orang-orang yang bijaksana, hatinya para arifin dengan mengingat Allah, dengan selalu berzikir kepada Allah. Allah itu menerangi hatinya para arifin, hamba-hambanya Allah yang bijaksana, para arifin, para walinya Allah, menerangi hatinya untuk memenuhinya dengan cahaya-cahaya yang terpancar dari zikir-zikir kepada Allah. Wong taqa al-sinatahum bisyukri, dan senantiasa para arifin itu menjadikan lisannya, menjadikan mulutnya, menjadikan apa yang terucap dari lisannya adalah sebagai bentuk ucapan syukur kepada semua nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Ini
wa ammara jawarihahum bihidmah, dan senantiasa para arifin itu berusaha menggerakkan semua potensi ragawinya, semua potensi ragawi, semua jasadnya untuk senantiasa menggerakkan selalu untuk berkhidmah kepada Allah, berkhidmah kepada Allah. Apa yang dia lakukan, apa yang kita lakukan ini bentuk ibadah ubudiyah kita kepada Allah. Arifin selalu menggerakkan para orang-orang yang bijak, selalu tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Karena apa? Semua yang dilakukan itu sebagai wujud, diniatkan wujud dengan penuh kesadaran, sebagai wujud, sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, berkhidmah kepada Allah. Fahum fi riyadil unsi wa yarta'un. Para arifin inilah yang senantiasa mereka itu berada, berayun, bergerak ke sana kemari, ragawinya bergerak ke sana kemari di taman kedekatan, di riyadul mahabbah, di taman-taman kedekatan kepada Allah, dan berteduh di aura cintanya Allah, selalu berteduh di cahaya cintanya Allah, pancaran kebahagiaannya bersama Allah. Itu para arifin. Sebagaimana di sebuah kitab yang lain, Imam Ghazali itu menggambarkan atau hatinya para sufi, hatinya para orang-orang arifin, orang bijaksana itu, hatinya senantiasa terpaut kepada Allah. Hatinya senantiasa terpaut kepada Allah, di mana hatinya selalu mengelilingi arasnya Allah untuk berdoa. Hatinya senantiasa bersujud kepada Allah di depan kursinya Allah. Sementara fisiknya, ragawinya, nah ini beraktivitas sebagaimana penduduk dunia. Ada di antara mereka ini yang mungkin pekerjaannya sehari-hari di sawah. Dia beraktivitas di sawah. Dia bekerja, beraktivitas sebagai nelayan di laut, sebagai mungkin seperti sahabat-sahabat kita ini, sebagai ojek online, sebagai sopir, sebagai apapun. Fisiknya beraktivitas sebagai penduduk dunia, senantiasa sebagaimana penduduk dunia, tapi hatinya selalu terpaut, senantiasa berzikir, mengingat kepada Allah. Nah, ini beda dengan kita yang tiap hari berusaha hadir di majelis zikir misalnya, tapi hati kita jarang mengingat kepada Allah. Ya, ini karena kita apa? Kita ini masih tergolong hamba amatiran, masih belajar. Ya, tapi ketika masih amatiran, ya kita juga harus menyadari, kita punya pemahaman bahwa kita ini hamba yang masih amatiran, yang harus senantiasa mau meningkatkan, meng-up ibadah kita ini supaya jangan jadi amatiran. Minimal jadi dari amatir ini semi profesional, belum hamba yang profesional. Karena kelasnya kita ini masih hamba amatiran. Mulut kita bisa mengucapkan minta maaf kepada Allah, beristighfar, tapi hati kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana. Nah, ini kategori mungkin sekelas kita ini masih hamba yang amatiran. Ya minimal ketika kita belajar pemahaman, mengkaji ini kita bisa paham, mengenali, oh ternyata ibadah kita ini perlu kita tingkatkan. Tarafnya kita naik levelnya. Yang dari amatir menjadi semi profesional. Belum menjadi yang profesional. Yang profesional itu ya sekelasnya para aulia ilah ini, para orang. Beliau-beliau yang mencapai taraf arifin, orang-orang yang bijaksana. Nah, makanya kita itu berusaha
bareng-bareng saling mengingatkan di antara kita untuk senantiasa mendekatkan, bergandengan tangan untuk selalu mendekat ke hadirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita yang mendekat, fisik kita boleh beraktivitas apapun untuk kebutuhan maisha kita. Ada yang di sawah, di laut, jadi pengajar, jadi pegawai, jadi apapun, jadi ojek, jadi sopir atau apapun. Tapi aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kehidupan di dunia ini, tapi hati kita yang senantiasa mengingat kepada Allah. Sehingga Allah itu, kita itu pantas dicintai oleh Allah, pantas disebut oleh Allah nama kita. Sehingga nama kita pantas disebut oleh Allah. Allah itu mempunyai nama banyak sekali, Asmaul Husna itu. Allah diantaranya Allah itu maha kasih sayang. Makanya kita juga supaya pantas dipanggil oleh zat yang mempunyai nama maha kasih sayang itu, kita juga harus berusaha menyayangi hamba-hambanya Allah yang ada di bumi. Ketika Allah mempunyai namanya itu Maha Pemaaf, sudah sepatutnya kita sebagai hambanya ini, ketika kita berkonflik dengan siapapun, dengan makhluk Allah, kita berusaha memaafkannya. Ketika Allah itu Maha memberi, sudah sepantasnya ketika kita ada yang lebih, kita memberikan yang punya itu kepada saudara-saudara yang memerlukan, supaya nama kita itu pantas disebut oleh Allah. Allah menyebut nama kita, berzikir nama kita, mengingat nama kita supaya pantas. Dalam konteks yang sederhana, kita ini mungkin dipanggil oleh pejabat, ditimbali misalnya pejabat di kantor kecamatan, di kantor apa, diberi undangan untuk hadir. Nah, sudah sepantasnya ketika kita hadir, itu kita juga berkelakuan yang pantas, sopan santunnya dijaga, pakaiannya dijaga, sebagai penghormatan kepada yang memanggil kita. Kita ditimbali ke misalnya di kabupaten, ada undangan, kita memantaskan diri, sopan santun kita bawa, etika kita bawa, cara berpakaian juga kita bawa, kita pakai yang pantas. Jangan, wah saya ini nelayan, saya ini apa, misalnya petani, berdaud setelah di sawah ditimbali langsung berangkat, kan ya tidak pantas. Nah, sudah setelahnya kita mandi dulu, pakailah itu, kita supaya pantas. Karena kalau kita tidak meninggalkan etika-etika seperti itu, kita dikatakan mungkin dilihat oleh orang itu kita tidak menghargai diri kita sendiri. Itu hubungan kepada sesama, kepada makhluk. Nah, seandainya yang memanggil kita ini zat yang maha pemaaf, sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita berusaha untuk memantaskan diri kita ketika dipanggil oleh Allah zat yang maha pemaaf. Kita merefleksikan nama pemaaf, nama Allah dari sifat yang maha pemaaf itu, kita merefleksikan, mempraktekkan. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, ada yang kita secepatnya minta maaf, memaafkan. Mungkin kita yang benar, dia yang salah. Tapi karena Allah itu punya sifat pemaaf, alangkah baiknya kita biar pantas. Wong toh tidak ada salahnya ketika kita itu benar meminta maaf kepada yang salah. Sebagai bentuk kita, bentuk penghambaan kita kepada Allah, supaya pantas dipanggil ketika ditimbali oleh Allah kita sebagai
Allah ketika menggunakan nama yang Maha Pemaaf. Atau Allah itu Maha Baik. Allah itu Maha Penolong. Sudah sepatutnya kita itu selalu berbuat baik. Jangan sampai ada istilah air susu dibalas air tuba. Air susu segelas kita balas dia dengan air susu 3 gelas. Atau kebaikan. Jadi kita itu jangan mengkasih ruang dalam pikiran kita untuk selalu berbuat jelek. Kita hanya bagaimana mengembangkan kita itu berpikiran husnudzon, berbaik sangka. Karena Allah itu maha baik. Ketika Allah Maha Penolong, kita juga harus hadir di ruang-ruang sahabat kita, di ruang-ruang teman kita, di sisi-sisi kehidupan lingkungan kita yang membutuhkan pertolongan. Jangan menunggu orang itu baru teriak-teriak minta tolong kita datang. Jangan. Ketika kita tahu orang itu butuh pertolongan, kita datang, tolong dia dulu. Soalnya kita itu biar pantas disebut oleh Allah yang Maha, ketika memanggil kita sebagai Allah yang Maha Penolong. Makanya di sini waradiya anhum faradu anhu. Allah itu ridho dengan kita. Maka kita harus ridho dengan Allah. Ini sebagaimana sebuah itu ya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Untuk menggapai tahap mardiyah, kita hamba yang diridhoi. Nah, itu syaratnya kita radiyatan dulu. Kita ridho semua dengan semua ketentuan Allah. Kita berusaha ridho, menghadirkan sifat ridho, rela dengan semua ketentuan yang Allah berikan kepada kita, supaya kita pantas mendapatkan predikat sebagai hamba yang diridhoi. Nah, kalau kita kan kebalik, kita itu masih kebalik. Kita itu mengharapkan ridhonya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Itu zikir kita, itu ucapan-ucapan kita tiap hari. Tapi kita senantiasa kalau diberi ketetapan oleh Allah, nah kita itu masih sering protes. Kita sering protes. Gimana Gusti ini? Ya Allah, ini bagaimana? Ini bagaimana? Protes. Nah, coba sekarang kita rubah. Apa yang Allah berikan kepada kita setelah kita berusaha, kita makhluk itu punya tugas untuk berikhtiar. Kok hasilnya tidak sesuai yang kita pikirkan? Oh, berarti saya harus ridho dengan ketentuan ini. Saya ambil pelajarannya. Kenapa saya gagal di bidang ini? Kita ambil pelajarannya, kita pelajari. Tapi kita tetap ridho hasil ini. Kemudian kita coba lagi. Kita praktekkan dengan evaluasi kegagalan kita. Nah, ketika nanti di percobaan kedua kita berhasil, kita harus lebih ridho supaya kita mendapat predikat mardiyah yang diridhoi. Rasama lahumul iftiqar. Dan kita selalu merasa butuh, selalu bergantung kepada Allah. Wanita ba'rul iftirar, dan kita keteraturan urusan mereka kita itu ya dengan memastikan keyakinan kita. Apa yang terjadi itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Sebabnya apalah kita itu untuk menggapai itu ilmuhum dawa'udunub. Sebab keilmuan kita, pemahaman kita, ilmu kita itu merupakan obat dari dosa. Makanya perintah jelas kepada kita itu suruh belajar, mencari ilmu. Sehingga apapun yang kita lakukan setiap hari, setiap
desakan napas kita, kita niatkan mencari ilmu. Ilmu bisa kita dapat dimanapun. Kita bisa dapatkan pemahaman, keilmuan kita di jalan, melihat orang, oh ya ketika ada orang ini melanggar lalu lintas kok ternyata terjadi crash, terjadi celaka. Oh berarti ilmunya saya nanti tidak usah terobos lalu lintas misalnya. Oh ternyata ini orang ini hidupnya boros, berhambur-hamburan untuk hal yang tidak jelas. Ternyata pada suatu ketika dia akan mencapai kebangkrutan. Kita mencapai kebangkrutan berarti kalau gitu saya tidak usah boros-boros, sesuai kebutuhan. Misalnya seperti itulah ini. Karena sebabnya apa lagi? Ini adalah ilmu itu yang bisa menjadi obat dari segala bentuk dosa kita. Wa irfuhum tibul qulub, dan pemahaman, knowledge, makrifat, pemahaman-pemahaman kita, kebijaksanaan kita itu bisa menjadi penyembuh hati. Hati menjadi sembuh ketika kita tersakiti, terzalimi, ya ketika kita pemahaman yang lebih, punya kesadaran yang lebih. Oh, ternyata ketika Allah memberikan masalah seperti ini, tujuannya Allah itu jelas apa? Mendidik kita supaya kita mendekat kepada Allah. Kalau kita kan enggak, diberi cobaan dikit protes. Padahal Allah sejatinya ketika memberikan kita sebuah ujian, sebuah masalah, sejatinya Allah itu sedang mendidik kita, ataupun supaya kita lebih mendekat kepada Allah. Jadi sudah benar ketika kita mungkin bingung, kita menyebutnya Allah, ya Allah ini bagaimana ya Allah, itu bentuk zikir. Tapi zikir itu jangan hanya di lisan, benar-benar hati kita, bukan cuma dengan hati kita itu selalu mengingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan menyebut Allah. Dengan menyebut Allah kita itu mengingat Allah di dalam hati kita, di dalam lisan kita, di dalam ragawi kita itu. Kita ajak untuk selalu berkhidmah kepada Allah. Bisa menenangkan hati. Soalnya hati adalah pusat semuanya. Nah, di kitab Kimia Us-Sa'adah juga karya Imam Ghazali menerangkan itu, hati sebagai pusat yang harus kita taati. Hati sebagai raja, sebagai presiden, otak sebagai perdana menteri, seperti itu. Fahum masabihu anwari hujjati, dan merekalah para arifin inilah yang menjadi pelita hujjah dan kunci hasanah hikmah. Mafatih khazainul hikmah. Para arifin inilah menjadi lampu, penerang, cahaya-cahaya yang menjadi penunjuk ke jalan Allah dan menjadikan kunci-kunci daripada gudangnya hikmahnya Allah. Jadi kita memerlukan para arifin ini, memerlukan guru, memerlukan mursyid, memerlukan pembimbing yang sudah mencapai taraf arifin. Imamuhumul qamarut thalib. Nah, pimpinan-pimpinan para arifin ini, karena para wali itu juga berkelas-kelas. Ada yang wali Abdel Autad, wali kutub atau yang lain. Itu mereka lah, beliau-beliau inilah diibaratkan bulan purnama yang terbit, bulan purnama yang muncul. Wa qaiduhumun nurus sabit. Dan pemimpin-pemimpin para wali ini adalah cahaya yang cemerlang, Sayyidul Mawali wal Arab, yang menjadi bosnya, menjadi panglimanya kecemerlangan matahari dan tuan dari matahari, dan juga menjadi pimpinannya para wali ini, pimpinannya para arifin, dan juga pimpinannya
orang Arab, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu panutan kita, junjungan kita yang kita harap-harapkan syafaatnya di hari kiamat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa samratu zakiyatu minas sajaratil mubarak. Dan dialah, termasuk dialah buah suci dari buah yang diberkahi, yaitu Rasulullah. Allati asluhat tauhid, yang menjadi pokok-pokok akar tauhid. Wa furu'hat taqwa, dan nanti pokoknya itu tauhid, kemudian cabang-cabangnya adalah bentuk ketakwaan, ilmu-ilmu ketakwaan. Nah, ini diibaratkan Rasulullah itu sebagai pusat atau pohon yang selalu kita bisa ambil kemanfaatannya. Sebagaimana di surat An-Nur, Bismillahirrahmanirrahim, la syarqiyata wa la gharbiyata yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun nurun ala nurun yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu al-amthal lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Kurang lebih artinya, tidak di timur dan juga tidak di barat, hampir saja minyaknya menyala sekalipun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya terhadap orang-orang yang Dia kehendaki. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada manusia, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat An-Nur. Jadi cahayanya Allah ini, cahaya-cahaya ma'rifatnya Allah. Jadi nur Allah itu memercik pertama, menciptakan pertama itu nur Muhammad, dan dari cahayanya itulah terjadi semua alam semesta. Nah, ini dalam kitab, banyak kitab, termasuk kitab Mishkatul Anwar karya Imam Ghazali juga ada membahas ini. Allah itu memberikan cahaya, menerangkan cahaya yang ada di hati-hati hamba-hambanya di setiap tempat, dimanapun, apapun profesinya, sejauh hamba itu mau berusaha untuk hatinya terang dengan nur Allah, dengan nur Muhammad. Beda ketika orang yang selalu menggelapkan hatinya dengan menuruti hawa nafsunya, dengan menuruti sifat-sifat tercela ini, maka sifat-sifat tercela ini yang akan menutup nur yang ada di hati kita, menghalangi nur itu bisa memercik keluar. Sebagaimana ada surat lagi, surat An-Nur, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Sebagaimana ketika barang siapa tidak diberi percikan cahaya dari nur Allah itu, maka dia tidak ada cahaya. Seperti apa yang tidak itu makhluk-makhluk yang dikutuk oleh Allah, yaitu golongan Azazil, setan. Itu tidak dihidupkan cahaya. Kenal dengan Allah tapi tidak beriman, tapi ngeyel. Ini. Sallallahu alaihi wasallam salatan taluju fis samawati athariha. Semoga sholawat dan salam yang jejaknya tampak di langit. Ada jejak-jejak sholawat dan salam yang ada di langit. Wa ta'alu fi jinanil khuldi anwariha. Dan cahaya-cahaya yang membumbung tinggi di surga abadi. Wa tayyibu fi masyahidil anbiya'i akhbariha. Serta kabar-kabar berita tentang para nabi yang menggembirakan pengikutnya. Semua nabi itu membawa kabar gembira. Semua nabi membawa kabar gembira kepada para umatnya. Termasuk nabi kita membawa kabar gembira.
kabar tentang bagaimana nanti kita ketemu dengan Allah sebagai bentuk nikmatul uzma kita di surga nanti. Bagaimana kabar tentang ketika kita melakukan kebaikan, kita menjalankan kebaikan, kita diberi kabar akan diberi kenikmatan yang lebih di akhirat nanti. Wa tayyaba fi masyahidil anbiya'i akhbari wa ala alihi at-tahirin wa ashabil mutahhirin. Semoga Allah memberi kesejahteraan dicurahkan kepada sanak keluarganya yang suci, keluarganya, para keluarga Nabi, juga sahabat-sahabatnya yang disucikan. Jadi sudah sepatutnya kita itu mendengar ajaan, memasuk ke dalam diri kita untuk mendengarkan ajaan-ajaan hati kita yang selalu mengajak mendekat kepada Allah. Jangan sampai ajaan-ajaan dalam hati ini kita tutupi dengan nafsu-nafsu kita sehingga kita tidak mampu mengakses, tidak mampu mengambil hikmah-hikmah yang ada dalam hati kita. Semoga kita diberkahi. Cukup sekian kali ini. Apabila ada salahnya, ada kurang pasnya, ada khilafnya, itu murni ketidaktahuan saya, kesalahan saya, kebodohan saya. Apabila ada benarnya, itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.